Halo teman-teman semua, selamat datang di Math Corner. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali jenis bilangan dalam dunia matematika. Ada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan nol, dan bilangan prima. Nah, pada video ini akan dibahas secara khusus tentang bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Dan tahukah kalian bahwa semua bilangan bisa ditentukan hanya dengan satu saringan cerdas yang ditemukan ribuan tahun lalu? Bagaimana sih caranya? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Bagaimana kalau tidak ada bilangan prima di garis bilangan? Jika tidak ada bilangan prima, maka kita tidak bisa menemukan faktor dari suatu bilangan. Enkripsi WhatsApp tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena menerapkan bilangan prima dalam kriptografinya. Nah, bilangan prima dan perkembangannya ditemukan oleh beberapa ilmuwan, antara lain Eratosthenes, Pierre de Fermat, Leonard Euler, dan Mary Sophie Germain. Yuk kenalan dengan sosok keren di balik bilangan prima. Namanya Eratosthenes. Mungkin namanya terdengar agak ribet, tetapi ceritanya luar biasa. Eratosthenes lahir sekitar 276 sebelum Masehi di Cyrene, sebuah kota di Afrika Utara, wilayah yang sekarang dikenal dengan Libya. Pada saat itu, Cyrene adalah pusat ilmu pengetahuan. Eratosthenes bukan hanya matematikawan, tetapi juga ahli geografi, astronom, penulis, bahkan filsuf. Kalau zaman sekarang, bisa dibilang dia adalah profesor di segala bidang ilmu. Sampai orang-orang memberi julukan sebagai Pentelos atau atlet pentalon, tetapi di bidang otak. Karirnya melesat saat dia diangkat jadi kepala perpustakaan Alexandria, tempat berkumpulnya semua ilmu dan literatur dunia pada masa itu. Salah satu penemuan gila Eratosthenes adalah menghitung keliling bumi. Gimana caranya? Sederhana, tapi jenius banget. Dia mengamati bahwa di kota Cyrene, pada siang hari tertentu, matahari tepat berada di atas kepala, gak ada bayangan. Tapi di Alexandria, di waktu yang sama, tongkat masih punya bayangan kecil. Dari perbedaan sudut bayangan ini, dia pakai logika dan hitung-hitungan untuk memperkirakan keliling bumi. Hasilnya, cuma meleset sedikit dari pengukuran modern. Padahal, alat yang dia punya cuma tongkat dan otak encer. Lompat ke abad ke-17. Kita bertemu Pierre de Fermat, matematikawan sekaligus hakim dari Perancis. Pierre de Fermat lahir 17 Agustus 1601 dan wafat 12 Januari 1665, adalah matematikawan Perancis yang banyak kontribusinya masih berperan dalam teori bilangan. Selanjutnya, Leonard Euler, jenius Swiss yang lahir pada 15 April 1707 dan wafat 18 September 1783. Akhirnya, kita mengenal Mary Sophie Germain, pionir perempuan dalam teori bilangan. Mary Sophie Germain lahir 1 April 1776, wafat 27 Juni 1831, adalah matematikawan dan fisikawan Prancis yang brilian. Sejak manusia mulai menghitung, angka bukan hanya sekadar alat. Mereka adalah jendela menuju dunia tersembunyi, penuh pola dan keajaiban. Dan di antara angka-angka itu, bilangan prima
berdiri sebagai misteri terbesar. Hari ini, mari kita menelusuri jejak awal bilangan prima dan bagaimana saringan Eratosthenes membuka jalan untuk menemukannya. Kita mulai dari ribuan tahun lalu, di Mesopotamia, tanah kelahiran peradaban Babilonia. Para cendekiawan Babilonia menggunakan sistem angka berbasis 60. Mereka membuat tabel bilangan dan pecahan, dan tanpa sadar mereka sudah membedakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh faktor kecil seperti 2, 3, dan 5. Meski belum mengenal istilah bilangan prima, mereka sudah memahami pentingnya faktor dalam pembagian angka. Lompat ke Yunani kuno. Di sini bilangan prima tidak hanya digunakan, tetapi dikaji dan dicintai. Dalam Elemen, Euclid, sang bapak geometri, menulis bukti abadi bahwa bilangan prima jumlahnya tak terbatas. Ia berkata, bilangan prima lebih banyak daripada banyaknya yang dapat ditetapkan sebelumnya. Euclid juga memperkenalkan gagasan penting bahwa setiap bilangan dapat dipecah menjadi faktor-faktor prima dengan cara yang unik. Di masa yang hampir bersamaan, seorang ilmuwan bernama Eratosthenes dari Siren memperkenalkan metode sederhana untuk menemukan bilangan prima. Metodenya disebut saringan Eratosthenes. Cara kerjanya? Yang pertama, tulis semua angka, mulai dari 2. Lalu, coret semua kelipatan 2. Lanjutkan dengan kelipatan 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan yang tersisa hanya bilangan prima. Sampai hari ini, teknik itu tetap menjadi cara dasar yang indah dan kuat untuk menyaring kebenaran dari lautan angka. Dari tanah liat Babilonia ke papirus Mesir, ke teori murni Yunani, dan ke saringan sederhana Eratosthenes, perjalanan bilangan prima mencerminkan perjalanan intelektual umat manusia. Sebuah bukti bahwa bahkan di balik angka-angka sederhana, tersembunyi keindahan yang tak lekang oleh waktu. Pada sekitar 1550 sebelum Masehi, matematikawan Mesir kuno menulis tentang pecahan-pecahan dan metode hitung yang berbeda untuk bilangan prima dan bilangan komposit. Mereka mencatat ekspansi pecahan satuan yang berbeda untuk penyebut prima. Misalnya, dekomposisi rasio sederhana yang khas untuk bilangan prima. Di Mesopotamia kuno, bangsa Babilonia menggunakan sistem bilangan basis 60 dan membuat tabel angka dengan faktor-faktor tertentu. Mereka mencatat bahwa angka-angka dengan faktor prima hanya 2, 3, dan 5 disebut sebagai bilangan reguler atau five-smooth, memiliki kebalikannya yang berakhir dalam notasi seksagesima. Meskipun bangsa Mesir dan Babilonia belum membuktikan teorema-teorema bilangan prima, mereka sudah mengenali sifat khusus tertentu dari bilangan prima dalam tabel dan perhitungan praktis mereka. Bangsa Yunani membawa konsep bilangan prima ke ranah teori murni. Mereka menyebut bilangan prima sebagai protos arithmos atau bilangan pertama, karena hanya dapat dibagi satu dan dirinya sendiri. Euclid sekitar tahun 300 sebelum Masehi membuktikan secara elegan bahwa jumlah bilangan prima tidak terbatas, atau disebut dengan teorema infinitas bilangan prima dan juga fundamental teorema aritmatika. Selain itu, Eratosthenes mengembangkan saringan Eratosthenes, algoritma sederhana untuk menemukan bilangan prima dalam rentang tertentu. Temuan Yunani ini menjadi tonggak awal teori bilangan.
Tidak hanya daftar bilangan saja, tetapi pembuktian logis bahwa setiap bilangan punya faktor prima unik dan banyaknya bilangan prima tak terhingga. Pada era keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, para ilmuwan Arab dan Persia melestarikan dan mengembangkan pengetahuan Yunani India. Matematikawan seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Karaji mempelajari pola bilangan dan aturan pembagian. Al-Karaji misalnya adalah ilmuwan abad ke-11 yang mengembangkan aljabar secara sistematis. Ternyata ia menemukan segitiga binomial dan metode induksi matematika. Dalam konteks bilangan prima, para sarjana ini meneruskan metode pembagian dan eksplorasi sifat bilangan. Mereka menulis risalah tentang teori bilangan sederhana dan mengenalkan aljabar Hindu-Arab ke Eropa. Meskipun nama-nama seperti Al-Farabi lebih dikenal sebagai filsuf, kehadiran mereka menandakan atmosfer ilmiah saat itu. Bilangan prima tetap menjadi minat riset seiring penemuan baru dalam aljabar dan geometri. Era modern awal, Pierre de Fermat, abad ke-17, mengajukan teorema kecil Fermat tentang sifat pembagian bilangan prima dan menjelajah bilangan Fermat dari bentuk 2 dipangkatkan dengan 2 pangkat n plus 1. Marie Mersenne, pendekar Prancis, mempelajari bilangan prima khusus, yaitu 2 pangkat p-1 yang sekarang dikenal sebagai bilangan Mersenne. Kemudian, Euler, abad ke-18, membuktikan bahwa semua bilangan prima genap menghasilkan bilangan sempurna melalui konstruksi Mersenne atau teorema Euclid-Euler. Ia juga menerapkan ide-ide analisis matematika untuk membuktikan kekekalan bilangan prima tak terhingga dan bahwa jumlah kebalikan bilangan prima divergen. Dalam periode ini, lahir algoritma uji bilangan prima sederhana, misalnya pembagian sampai akar kuadrat, dan bermunculan hasil penting seperti dugaan Goldbach. Keseluruhannya, era modern awal menghubungkan sifat bilangan prima dengan cabang matematika baru, memberi dasar kuat untuk teori bilangan kontemporer. Bilangan prima angka sederhana seperti 2, 3, 5, 7, 11 ternyata menyimpan keajaiban luar biasa. Di balik sederet angka itu, tersembunyi pola, misteri, dan bahkan kunci bagi dunia modern, mulai dari kriptografi hingga struktur alam semesta. Ayo, kita lihat keunikan dan keistimewaan bilangan prima. Bilangan prima adalah dasar semua bilangan. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Mereka ibarat atom dalam dunia bilangan, membentuk dasar dari semua bilangan lainnya melalui perkalian. Setiap bilangan bulat lebih besar dari 1 bisa diuraikan secara unik menjadi hasil perkalian bilangan prima. Bilangan prima itu tidak terbatas. Sejak zaman Euclid, kita tahu bahwa jumlah bilangan prima tidak pernah berakhir. Euclid membuktikan bahwa berapapun banyak bilangan prima yang kita temukan, selalu ada bilangan prima lain yang lebih besar. Hingga hari ini, para ilmuwan terus berlomba menemukan bilangan prima baru, yang ukurannya bisa mencapai jutaan digit. Meski tampaknya acak, bilangan prima menyimpan pola tersembunyi yang mempesona. Misalnya, banyak bilangan prima muncul berpasangan, seperti 11 dan 13 atau 17 dan 19. Ini disebut bilangan prima kembar. Meski sudah ditemukan miliaran bilangan prima kembar, kita masih belum tahu, adakah jumlahnya tak terbatas? Ada juga pola misterius lain, seperti pola distribusi bilangan prima yang anehnya menyerupai distribusi acak dalam teori kuantum. Bilangan prima dan dunia modern. Di zaman modern, bilangan prima punya peran vital dalam keamanan digital.
Sistem enkripsi seperti RSA bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar menjadi bilangan prima. Tanpa bilangan prima, transaksi online, komunikasi rahasia, dan keamanan data akan jauh lebih rentan. Bilangan prima yang sekilas tampak sederhana sebenarnya punya peran besar dalam kehidupan modern, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu peran penting dari bilangan prima adalah dalam keamanan internet. Saat kita berbelanja online, mengakses internet banking, atau sekadar mengirim pesan, data kita dienkripsi agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Teknik enkripsi ini, seperti RSA, menggunakan sifat bilangan prima, yaitu sulitnya memfaktorkan bilangan besar menjadi bilangan-bilangan prima. Tanpa bilangan prima, keamanan data digital bisa sangat rentan. Internet yang aman, transaksi elektronik yang terpercaya, bahkan komunikasi rahasia dalam berbagai sektor, semuanya berhutang pada keunikan bilangan prima. Selain di dunia keamanan, bilangan prima juga memiliki aplikasi luas di bidang komputer, statistik, dan bahkan kecerdasan buatan. Dalam komputer, bilangan prima digunakan untuk algoritma hashing, pengacakan data, serta pembuatan kunci identitas digital. Di bidang statistik, bilangan prima berperan dalam teknik sampling dan analisis data besar. Sedangkan dalam kecerdasan buatan, bilangan prima membantu dalam optimasi algoritma pembelajaran mesin dan pengolahan data kompleks. Salah satu metode klasik, saringan Eratosthenes, menjadi contoh bagaimana bilangan prima menginspirasi algoritma pemrograman yang efisien. Metode ini digunakan untuk menemukan semua bilangan prima sampai batas tertentu, dan konsepnya diterapkan dalam banyak proses coding modern untuk menyaring data dan mempercepat pemrosesan angka. Dengan berbagai penerapan ini, jelas bahwa bilangan prima bukan hanya bagian dari pelajaran matematika, tetapi juga pilar penting dalam dunia teknologi saat ini. Lalu, bagaimana cara terseru untuk mempelajari bilangan prima? Dahulu kala di Yunani kuno, hiduplah seorang matematikawan cerdas bernama Eratosthenes. Ia sangat penasaran dengan angka-angka di sekelilingnya. Eratosthenes bahkan membuat saringan ajaib untuk angka-angka. Dengan alat istimewanya ini, yang kemudian dikenal sebagai saringan Eratosthenes, ia berusaha menemukan bilangan-bilangan istimewa yang disebut sebagai bilangan prima. Ilmuwan modern mengatakan bahwa saringan Eratosthenes adalah cara paling sederhana dan cepat untuk menemukan bilangan prima. Lalu, apa itu bilangan prima? Angka-angka itu seperti harta karun tersembunyi. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu, yang hanya memiliki dua pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Angka-angka ini tidak bisa dibagi habis oleh angka lain selain 1 dan dirinya sendiri. Eratosthenes ingin menemukan semua angka istimewa di antara barisan angka biasa. Bayangkan, barisan-barisan bilangan prima seperti permata yang bersinar di lautan angka, tetapi tersembunyi di antara batu-batu biasa. Eratosthenes butuh alat ajaib untuk menyaring permata tersebut agar tidak terlewat. Terinspirasi ide sederhana, Eratosthenes membayangkan sebuah jaring ajaib atau saringan besar. Saringan ini akan menangkap semua angka yang bukan prima, kelipatan angka lain, sementara angka-angka primanya tetap terlewat dan bisa dilihat. Ibarat memancing, setiap kali jaring menyapu angka kelipatan seperti 4, 6, 8, 9, 10, angka-angka tersebut terseret keluar dari papan. Yang tersisa hanya angka prima. Bahkan, buku dan ensiklopedia menyebut saringan Eratosthenes sebagai metode ajaib menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu. Dengan analogi sederhana, bayangkan kalian punya ayakan emas untuk memisahkan pasir dari butiran emas.
Maka saringan Eratosthenes adalah ayakan canggih untuk memisahkan bilangan komposit atau bilangan bukan prima dari bilangan prima yang berharga. Yuk kita praktekkan saringan Eratosthenes sendiri dengan tabel angka sederhana. Langkah-langkah yang akan kita lakukan antara lain, yang pertama, mulailah dengan mencoret angka 1. Tahukah kamu kenapa kita mencoret angka 1? Nah, itu karena bilangan prima adalah angka apapun yang lebih dari 1 dan hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Jadi, 1 tidak bisa menjadi bilangan prima karena tidak lebih besar dari 1. Oke, sekarang mari kita lingkari angka 2. Kenapa? Karena itu adalah bilangan prima yang lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Berikutnya, kita akan mencoret semua kelipatan 2. Untuk menemukan kelipatan 2, cukup lewati hitungan dengan 2. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Apakah kamu melihat pola apapun untuk kelipatan 2? Semuanya berakhir dengan 2, 4, 6, 8, atau 0. Jadi, jika suatu angka berakhir dengan 2, 4, 6, 8, atau 0, maka salah satu faktornya adalah 2. Berikutnya, mari kita lingkari 3. Itu adalah bilangan prima karena lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Berikutnya, kita ingin mencoret semua kelipatan dari 3. Untuk menemukan kelipatan 3, kamu bisa melewati hitungan dengan 3. Misalnya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kamu akan melihat 6 sudah dicoret. Kenapa? Itu karena angka tersebut merupakan kelipatan dari bilangan prima 2. Bilangan tak bertanda berikutnya adalah 5. Kamu akan mengingkari angka 5 karena itu adalah bilangan prima. Selanjutnya, mari kita hitung loncat ke 5. Apakah kamu melihat pola kelipatan 5? Ya, betul sekali. Semua berakhir dengan 5 atau 0. Jadi, jika suatu bilangan berakhir dengan 0 atau 5, kamu tahu salah satu faktornya adalah 5. Sekarang kita lihat tabel. Bilangan yang belum bertanda berikutnya adalah 7. Itu adalah bilangan prima karena lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 1 dan dirinya sendiri sebagai faktor. Kita akan mengingkarinya, lalu melanjutkan untuk menandai kelipatannya. Sebagian besar kelipatan 7 sudah dicoret karena kelipatan tersebut memiliki lebih dari 2 faktor. 8 bukan bilangan prima. Tahukah kamu kenapa 8 bukan bilangan prima? Karena 8 memiliki lebih dari 2 faktor. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kelipatan 8 sudah dicoret karena jika suatu bilangan merupakan kelipatan 8, maka bilangan tersebut juga memiliki kelipatan faktor 2. 9 bukan bilangan prima karena faktor-faktornya adalah 1, 3, dan 9. Bilangan tersebut memiliki lebih dari 2 faktor. Semua kelipatan 9 juga sudah dicoret karena memiliki faktor lain seperti 18 sudah dicoret karena memiliki faktor 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 10 bukan bilangan prima karena memiliki faktor 1, 2, 5, dan 10. Semua kelipatan 2 dan 5 telah dicoret. Ini juga berarti bahwa semua kelipatan 10 telah dicoret. Sekarang kita menemukan semua kelipatan 2 hingga 10. Yang tersisa yang tidak diingkari adalah bilangan prima. Mengapa bilangan tersebut merupakan bilangan prima? Ingat, karena bilangan tersebut hanya memiliki faktor 1. Akhirnya, kita memperoleh semua bilangan prima antara 2 sampai 100, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan seterusnya sampai 97. Jadi, ingat, untuk menemukan bilangan yang bukan prima, cobalah untuk melihat apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan dari bilangan lain. Dan seperti biasa, saringan Eratosthenes adalah jaring pengaman Anda untuk bilangan prima.
Luar biasa kan? Berkat saringan Eratosthenes, kita jadi mudah menemukan bilangan prima tanpa harus coba-coba satu persatu. Matematika ternyata penuh dengan cara-cara ajaib. Ayo, terus semangat belajar matematika dan jadilah penjelajah angka seperti Eratosthenes. Siapa tahu kalian juga menemukan alat ajaib untuk petualangan selanjutnya. Ilmu-ilmu yang telah disampaikan kita dapat dari referensi-referensi berikut. Kalau kalian masih penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang bilangan prima, bisa pelajari lebih lengkap pada referensi berikut ya. Wah, luar biasa ya. Kita sudah menjelajah dunia bilangan primat, mulai dari kisah para ilmuwan, sejarah panjang, keunikan, hingga peran pentingnya dalam dunia modern, seperti keamanan internet dan teknologi canggih. Kalian luar biasa. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama kami sampai di titik ini. Kalian adalah penjelajah sejati dunia matematika. Ingat, satu langkah kecil hari ini bisa membuka pintu besar di masa depan. Kalau kalian tertarik dengan bilangan prima, jangan berhenti di sini. Yuk, teruskan rasa ingin tahu kalian, terus berpetualang di dunia matematika yang penuh keajaiban. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Bye-bye.